Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aulia Hermawati dengan NIM 19010252551. Saya mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 5. Alhamdulillah, pada tanggal 28 September 2021, saya beserta 6 rekan saya, yaitu yang pertama Alia Dianur Alifah, lalu yang kedua ada Nida Hanifah, lalu yang ketiga ada Alvina Fajianti, lalu yang keempat ada Nisa Askia, lalu yang kelima ada Nurika Febrianti, dan yang terakhir yang keenam ada Octavia. Kami telah melaksanakan kegiatan pengenalan lapangan prasekolahan atau bisa disebut juga dengan PLP 1, yaitu berupa dengan wawancara dengan pihak sekolah seperti kepala sekolah dan juga beberapa dewan guru. Sebelumnya pasti ada yang bertanya, apa sih itu PLP? Nah, PLP adalah tahapan pertama dalam kegiatan pengenalan lapangan persekolahan program sarjana pendidikan yang dilakukan pada semester kelima. Nah, adapun tujuan dari PLP 1 ini yaitu bertujuan untuk menumbuhkan landasan jati diri dari seseorang pendidik melalui beberapa kegiatan di sekolah. Dalam kegiatan PLP 1 ini, sekolah yang kami tuju adalah Sekolah Dasar Negeri Cakung Timur 05 Pagi. Sekolah Dasar Negeri Cakung Timur 05 Pagi ini terletak di Jalan Tambun Rengas, nomor 23, RT 4, RW 8, Cakung Timur, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur. Sekolah Dasar Negeri Cakung Timur 05 Pagi ini merupakan salah satu sekolah dasar yang sudah melakukan pertemuan tatap muka dengan tetap mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan. Dan kami berkesempatan untuk mewawancarai 5 narasumber, yaitu yang pertama ada Ibu Ukin MPD selaku Kepala Sekolah di Sekolah Dasar Negeri Cakung Timur 05 Pagi. Lalu yang kedua ada Ibu Lilis Suryana Tobing SPD selaku Wali Kelas 1A di Sekolah Dasar Negeri Cakung Timur 05 Pagi. Lalu yang ketiga ada Ibu Endang Kuswati Ningsih SPD selaku Wali Kelas 1B di Sekolah Dasar Negeri Cakung Timur 05 Pagi. Lalu yang keempat ada Ibu Cici Ningsyati SPD selaku Wali Kelas 4 di Sekolah Dasar Negeri Cakung Timur 05 Pagi. Dan yang terakhir, yang kelima ada Ibu Maria Wijiningsih SPD selaku Wali Kelas 6 di Sekolah Dasar Negeri Cakung Timur 05 Pagi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan laporan hasil wawancara PLP 1 kami. Berikut videonya. Karakteristik umum peserta didik. Baik, untuk mengawali laporan ini, pada poin yang pertama yang akan dibahas mengenai PLP 1 ini yaitu mengenai kultur sekolah yang berkaitan dengan karakteristik umum peserta didik. Di Sekolah Dasar Negeri Cakung Timur 05 Pagi ini ada beberapa karakteristik yang harus dimiliki oleh peserta didiknya. Yang pertama ada bertakwa. Untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan di sekolah melalui pembelajaran dan pembiasaan yang dilakukan secara rutin. Lalu yang kedua ada berilmu. Untuk meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler di mana untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para siswanya. Lalu yang ketiga ada terampil. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan minat, bakat, dan potensi peserta didik. Lalu yang keempat ada mandiri. Untuk membina kemandirian peserta didik melalui ekstrakurikuler, pembiasaan, dan pengembangan diri. Lalu yang kelima ada berbudi pekerti luhur. Untuk membentuk sikap dan perilaku yang baik, sopan, santun, dan berkarakter. Struktur, organisasi, dan tata kerja di sekolah.
Lalu pada poin yang kedua mengenai struktur organisasi dan tata kerja di sekolah yang dipimpin oleh Ibu Ukin selaku Kepala Sekolah di Sekolah Dasar Negeri Cakung Timur 05 Pagi. Selanjutnya di samping ada bagian komite sekolah yang dipimpin oleh Ibu Dewi Surfaini Baya. Kemudian di samping ada tenaga administrasi yang dipimpin oleh Bapak Imaduddin Aziz dan Ibu Heti Kusambarwati. Di samping ada tenaga perpustakaan yang dipimpin oleh Ibu Hajah Jubaidah. Kemudian ada beberapa guru yang ikut membantu mengajukan Sekolah Dasar Negeri Cakung Timur 05 Pagi. Kemudian ada penjaga sekolah, petugas kebersihan, keamanan, dan masyarakat sekitarnya. Tata tertib di sekolah. Lalu selanjutnya pada poin yang ketiga mengenai tata tertib di sekolah, di mana penerapan dan peraturan tata tertib di Sekolah Dasar Negeri Cakung Timur 05 Pagi ini dinilai cukup sangat ketat karena bertujuan untuk mendisiplinkan para peserta didiknya yang terdapat perbedaan dalam pemberian sanksinya. Setiap pelanggarannya dimulai dari yang ringan hingga yang terberat. Nah, contoh kasus yang sering dilanggar oleh siswa Sekolah Dasar Negeri Cakung Timur 05 Pagi ini seperti terlambat. Siswa yang terlambat akan diberi toleransi dan teguran sebanyak 3 kali. Jika tidak ada perubahan, maka siswa tersebut akan dipanggil orang tuanya oleh pihak sekolah. Begitupun siswa yang tidak masuk tanpa keterangan akan mendapatkan sanksi yang serupa. Kemudian, kasus terberatnya yaitu berkelahi atau bertindak yang menyebabkan kerugian bagi orang lain. Bagi siswa yang berkelahi akan mendapatkan hukuman berupa skors. Kegiatan rutin di sekolah. Lalu selanjutnya pada poin yang keempat mengenai kegiatan rutin di sekolah. Sebelum adanya pandemi, Sekolah Dasar Negeri Cakung Timur 05 Pagi ini biasanya melaksanakan upacara bendera pada setiap hari Senin. Kegiatan belajar dan mengajar di sekolah. Lalu selanjutnya pada poin yang kelima mengenai kegiatan belajar dan mengajar atau yang disebut juga dengan KBM. Sebelum adanya tatap muka atau PJJ, sekolah ini melakukan proses kegiatan belajar dan mengajar yang dilakukan secara daring, seperti sekolah pada umumnya, yang dimana mereka menggunakan aplikasi Zoom Meeting dan Google Meet. Kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Lalu selanjutnya pada poin yang keenam mengenai kegiatan ekstrakurikuler, di mana kegiatan ekstrakurikuler di Sekolah Dasar Negeri Cakung Timur 05 Pagi ini yaitu yang pertama ada marawis, lalu yang kedua ada pramuka, lalu yang ketiga ada tari, lalu yang keempat ada pencak silat, lalu yang kelima ada marching. Kegiatan kebiasaan positif di sekolah. Kemudian pada poin yang ketujuh mengenai kegiatan kebiasaan positif di sekolah. Sebelum adanya pandemi, siswa selalu melaksanakan tadarus selama 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Video selama kegiatan PLP 1. Baiklah, sekian pemaparan laporan hasil wawancara atas kegiatan PLP 1 yang telah saya laksanakan. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.